Apakah Anda atau orang terdekat Anda sering mengalami nyeri dada, mudah lelah, atau memiliki penyakit jantung? Halo Sobat Permata, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Pradana. Kita kembali lagi dalam pembahasan tentang bincang-bincang kesehatan. Yang lagi tren pada saat ini kita tahu adalah penyakit jantung koroner. Saya ingin ngupas lebih dalam lagi ya. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit yang disebabkan karena gangguan pada pembuluh darah manusia. Bisa disebabkan karena suatu sumbatan atau bisa disebabkan karena masalah yang lain. Paling tinggi ini adalah penyebabnya karena suatu sumbatan. Sumbatan yang disebabkan oleh penyakit yang disebut adalah aterosklerotik. Ya kita tahu berdasarkan data di WHO, pembunuh nomor 1 itu adalah masih menduduki adalah penyakit jantung koroner. Dan kita tahu datanya adalah 17,9 juta penduduk setiap tahunnya di dunia ini akan meninggal karena serangan penyakit jantung koroner. Dan berdasarkan Riskesdah di Indonesia tahun 2013 sampai 2018 kita masih 1,5% dari total penyakit yang ada di Indonesia. Cukup mengerikan bukan? Jadi bagaimana cara kita menjaga supaya penyakit jantung koroner ini kita bisa menurunkan dengan cepat? Salah satunya pasti kita harus merubah gaya hidup sehat kita, merubah pola makan kita, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terlalu menimbulkan stres. Tekanan darah kita atur, dan jangan lupa di sini Rumah Sakit Permata Cirebon kita memiliki solusi untuk mencegah penyakit jantung koroner dengan suatu tindakan non-invasif yang mungkin lagi ngetren di masyarakat yang namanya adalah EECP. Saya akan kepingin kenalkan teman-teman apa itu EECP. EECP nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. EECP adalah suatu enhanced counter pulsation. Kita lihat di sini. Kini, ada solusi terapi non-invasif yang dapat membantu meningkatkan aliran darah ke jantung Anda, ECP atau Enhanced External Counter Pulsation. Sobat Permata, saya ingin mengenalkan tentang alat yang namanya EECP tadi ya, Enhanced External Counter Pulsation yang kita siapkan. Kita sudah memilikinya sejak tahun 2018 dan ini menjadi menjadi tempat unggulan kita untuk terapi-terapi penyakit jantung koroner sebagai preventif tadi. Saya akan mengenalkan lebih detail tentang apa itu ECP yang tersusun dari alatnya. Kita lihat di sini ada monitor untuk memonitoring setiap pasien-pasien kita ya. Jadi masih penasaran Sobat Permata? Mungkin kita akan melihat langsung bagaimana proses alat ini bekerja. Kita lihat langsung ya, come on. Sobat Permata, saya akan menjelaskan bagaimana proses alat ECP ini bekerja. Silakan mungkin Mas Asegaf membantu saya. Kita bisa lihat di sini alat ECP ini tersusun dengan penggunaan metode pengembangan balon-balon. Yang kita lihat mulai dari pengembangan balon yang ada nanti di betis kita pasang, ada di paha yang sedang dikerjakan, dan nanti kita akan pasang metode pengembangan balon di perut. Fungsinya buat apa? Dan di sini adalah proses pengembangan ini akan bekerja simultasi dengan pengerjaan dari pompa jantung pasien kita. Di sini akan berfungsi untuk kolaborasi antara pompa jantung ini dengan penekanan yang ada daripada pompa-pompa yang ada di mesin ini. Dan ini alatnya adalah simultan yang menjadi membantu kinerja ketika pompa darah balik kita. Jadi teman-teman, bagaimana kita melakukan preventif, dan ini salah satu tindakan non-invasif yang bisa untuk melancarkan pembuluh darah di jantung kita, khususnya terhadap peredaran jantung koroner, dan ini bisa memberikan kontralateral pada pembuluh darah jantung kita. Oke, Sobat Permata, nanti kita akan melihat bagaimana alat ini bekerja. Kita saksikan bersama ya. Hai Sobat Permata, ya, kita sesuai janji saya kepingin mereview bagaimana alat ini bekerja dengan baik. Oke, Mas Asegaf mungkin bantu saya untuk bisa kita mulai start. Tenang ya, Pak Ocha. Nah, ini adalah pasien kita yang rutin melakukan ECP di Rumah Sakit Permata Cirebon yang menjadi testimoni kita. Ya, selama ini beliau sudah mengalami serangan-serangan di usia muda. Nah, ini menjadi salah satu preventif yang bisa kita lakukan dan banyak sekali progres yang sudah lebih baik lagi pada beliau ini. Kita bisa lihat pola jantungnya beliau sudah mulai terukur dengan rapi, ritmenya sudah terjaga. Di sini ada alat pressure yang memang kita mainkan dari pertama kali memang pasien itu kita lakukan pressure. Di sini ada rasio untuk perbandingan antara pompa jantung dengan tidak jantungnya, dan di sini adalah metode untuk melihat bagaimana frekuensi ini secara ECG. ECG ini memperlihatkan bagaimana ritme jantung pasien ini terhadap alat ini bekerja. Ya, jadi kita akan melihat. Alat ini sangat aman ya, pasti dia akan melakukan penyetopan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Misalkan adalah irama jantung yang tidak normal atau tekanan darah yang terlalu tinggi, dia secara otomatis ini akan safety pada pasien. Jadi tenang Pak Ocha, ya nikmati saja terapi pada hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Kita tunggu hasilnya ya. Oke.
Bagaimana Sobat Permata? Masih penasaran dan kepingin mencoba juga rasanya bagaimana menjadi terapi pasien EECP kita? Pasti akan menjadi manfaat yang baik buat seluruh tubuh kita, bukan hanya pada masalah jantung saja, bonusnya adalah kesegaran jasmani pada tubuh kita. Silakan bergabung, mungkin ada di bawah sini, bagaimana cara mendaftar di Rumah Sakit Permata Cirebon yang menjadi pusat unggulan seluruh pelayanan yang terbaik. Nama saya Hamiruddin A. Sofyan, umur 52 tahun, profesi saya tenaga kesehatan. Awalnya sebetulnya tidak ada keluhan yang terlalu dirasa, Mas. Hanya waktu itu kebetulan saya medical check up, pas treadmill saya merasa terengah-engah, nyeri dada, targetnya belum terpenuhi. Dan memang saya ada riwayat pernah dipasang ring tahun 2021. Awalnya sih saya belum tahu bahwa kalau ada terapi untuk jantung yang seperti ECP. Kemudian Dr. Edial menyarankan untuk ECP yang pertama, satu dekat, alasan utamanya. Yang kedua, bisa sambil kerja, artinya saya masih tetap bisa kerja. Waktunya kebetulan dari Rumah Sakit Permata ini fleksibel. Napas saya terasa lebih lega, kemudian tidak terlalu cepat capek. Kemudian yang sangat-sangat ada perubahan adalah di saat saya melakukan aktivitas seperti olahraga jalan kaki misalkan, yang alhamdulillah sekarang hampir hilang sakit dadanya. Nah, bagi yang punya penyakit atau riwayat jantung atau riwayat penyakit-penyakit yang lain, jangan takut untuk melakukan ECP. Yang penting atas indikasi dan rujukan dari dokter spesialis, dokter yang menangani.